Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupi kita, yang telah menjadikan kita hidup hingga saat ini. Allah yang telah menjamin makanan kita, minuman kita, sehingga kita terhindar dari bahaya kelaparan. Di negeri lain saat ini masih saja banyak penduduk yang menderita kelaparan, bukan hanya karena miskin, namun karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Bisa karena tidak adanya hasil panen, karena kekurangan air, bisa juga karena ada di negeri yang dilanda perang, sehingga makanan sulit didapatkan. Misalnya orang kota yang kotanya sedang ada konflik, maka tidak ada toko makanan yang berani buka. Maka penduduk akan kebingungan mendapatkan makanan. Maka sebagian akan berbuat kerusakan, menjarah di sana-sini demi mendapatkan makanan atau minuman. Begitu yang dijarah habis, sedang konflik belum selesai, dari mana bisa mendapatkan makanan? Pasti akan sulit sekali. Kita di sini bisa dengan mudah mendapatkan makanan. Ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, di samping nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung jumlahnya. Nyawa kita yang masih menyatu dengan tubuh kita, istri atau suami kita, anak-anak kita, keluarga kita yang masih bisa berkumpul setiap hari, tetangga kita yang baik, saudara-saudara kita yang sama-sama bisa saling berbagi setiap saat. Semuanya adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Masih banyak yang lain. Maka jika ada waktu luang, sibukkanlah dengan menelusuri nikmat-nikmat Allah yang dengannya kita bisa lebih mudah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saat istirahat di sela-sela kerja, misalnya di sawah misalnya, sambil menghela nafas, cari apa yang bisa disyukuri. Alhamdulillah masih bisa mencangkul hari ini, tubuhnya masih kuat. Alhamdulillah sawahnya mendapatkan air yang cukup. Alhamdulillah mendapatkan karyawan tukang tandur misalnya. Alhamdulillah bisa sarapan. Alhamdulillah tubuhnya kuat, roso. Cari terus hingga pikiran kita tidak sempat untuk memikirkan kekurangan-kekurangan yang bisa menghasilkan keluhan. Pastikan hasilnya adalah Alhamdulillah. Syukur ini Bapak Ibu sekalian akan membangkitkan semangat. Dan jangan khawatir, kalau kita mau mencari terus dalam kondisi seburuk apapun, pasti ada nikmat Allah yang bisa disyukuri. Misalnya saat kondisi yang paling buruk menimpa kita, apa misalnya? Misalnya pas sedang bangkrut dagangannya, sayurnya hanya laku sedikit karena pasar sedang sepi misalnya. Jualan sayur sudah mengeluarkan modal yang besar, hingga pasarnya buyar, belum kembali modalnya, rugi. Begitu dibawa pulang sayur sampai sore, sampai esok membusuk dan belum laku juga, akhirnya rugi, bangkrut. Pada saat seperti itu, apa tidak ada nikmat Allah yang bisa disyukuri? Ada, selalu ada. Meskipun sedang sedih dan stres, jika kita mau mencari nikmat Allah, pasti ada. Misalnya meskipun rugi, tapi ternyata masih bisa berdagang, tubuh masih sehat, besok masih bisa lagi berdagang lagi, bisa menyiapkan dagangan untuk besoknya. Meskipun rugi, namun masih juga bisa memberi makan keluarga misalnya. Anak-anak masih bisa makan, anak-anak sehat, istri suami sehat. Itu nikmat yang bisa disyukuri juga. Misalnya walaupun sampai tidak punya uang sama sekali untuk makan, maka kesehatan kita ini sudah cukup untuk dijadikan bahan untuk bersyukur. Bahkan jika kita mau lebih teliti lagi, apa yang ada pada tubuh kita ini semuanya adalah nikmat, semuanya. Jadi harus kita cari terus apa yang bisa disyukuri, pasti ada. Dengan bersyukur ini Bapak Ibu sekalian akan menghindarkan kita dari berputus asa,
Karena kita tahu ternyata tidak ada habisnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kenapa harus putus asa? Salawat salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa menjadi muslim yang baik, bisa mendapatkan nikmat iman dari Allah, nikmat yang tidak ada duanya. Dengan iman dan Islam ini kita bisa mendapatkan kunci untuk membuka surganya Allah, insya Allah, surga calon hunian terakhir kita kelak. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati, pada kultum kali ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini sedang ada di dalam bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya jika kita mengetahuinya, sebagaimana para sahabat pada zaman Rasulullah dahulu, mereka meminta bagaimana jika bulan-bulan yang lain dijadikan layaknya Ramadan semuanya. Ini membuktikan bahwa Ramadan bukanlah bulan yang biasa saja. Maka marilah kita ingatkan terus diri kita masing-masing agar tetap ingat bahwa ini sedang ada di dalam bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Kenapa Pak kok tidak diingatkan? Karena ternyata tidak jarang juga yang lupa, tahu sebetulnya ini bulan Ramadan, tapi semangatnya mengejar pahala biasa saja. Ada kesempatan beribadah, tidak segera dikejar. Disuruh maksimal membaca Quran, masih juga bermalas-malasan. Nah ini sebetulnya lupa apa bagaimana kok kesempatan yang luar biasa ini dibiarkan berlalu begitu saja. Kita punya dosa yang banyak. Jika waktu yang kita gunakan untuk mohon ampunan kepada Allah tidak lebih banyak dari bulan-bulan yang lain, kira-kira ini bisa dikatakan memuliakan Ramadan atau tidak? Bisa dikatakan bahwa kita ingat bahwa ini Ramadan apa tidak? Jangan-jangan lupa jika waktu yang kita gunakan untuk mendalami ilmu agama tidak lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Apa ini bisa dikatakan sebagai memuliakan Ramadan? Apa ini bisa dikatakan bahwa kita ingat bahwa ini ada di dalam bulan Ramadan? Makanya saya ingatkan, kita ini sedang ada di dalam bulan Ramadan, bulan yang harus kita muliakan.